Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, semoga semuanya dalam keadaan bahagia ya. Baik, hari ini kita lanjut kepada terkait dengan bagaimana menjurnal, terus dengan bagaimana kita mempostingnya ke dalam buku besar. Ya. Bagaimana jurnal yang sudah kita buat ya, itu diposting ke buku besar. Ya, hari ini kita membahas terkait dengan beberapa kasus atau beberapa contoh atau beberapa ilustrasi terkait dengan menjurnal dan memposting. Ya, menjurnal dan memposting. Saya buka dengan contoh pertama atau ilustrasi pertama. Oke, baik. Ya, baik. Kita lanjut kepada ya contoh pertama. Ya. Contoh pertama di sini terkait dengan apa? Dia katakan net solution membayar premi sebesar 2.400 untuk polis asuransi komprehensif yang mencakup periode waktu 2 tahun. Ya. Dari transaksi ini maka ya bentuk jurnal umum yang harus dibuat adalah mendebit asuransi dibayar di muka dan mengkredit kas. Saya ulangi kembali ya. Dari transaksi membayar premi sebesar 2.400 untuk polis asuransi komprehensif yang mencakup periode waktu 2 tahun. Yang perlu digarisbawahi adalah periode waktunya. Itu yang perlu digarisbawahi. Jika dia katakan periode waktunya untuk 2 tahun, maka artinya di sini adanya pembayaran di muka. Sehingga jurnal umumnya dari transaksi tersebut adalah mendebit asuransi dibayar di muka dan mengkredit kas. Baik, kita lanjut ya. Dari transaksi ini atau dari jurnal ini, maka bagaimana kita mempostingkan ke dalam buku besar? Ya, karena tugas kita hari ini adalah ya memposting dari jurnal, kita posting ya, atau dipindahkan atau dicatat ke dalam buku besar. Mari kita perhatikan bersama ya. Yang pertama ya, kita siapkan yang terkait dengan kolom-kolom ya atau ya format atau formulir dari buku besar tersebut. Karena ada 2 akun yang harus kita posting, maka kita harus siapkan 2 buku besar. Dia format atau 2 format buku besar ya. Maka yang pertama yang harus kita posting adalah terkait dengan nama akun. Ya, yang pertama adalah memindahkan nama akun. Yang kedua adalah kita memindahkan terkait dengan nomor akun. Ya, yang dalam jurnal ya sering ditulis dengan referensi. Ya. Setelah kita memposting ya nama akun dan nomor akunnya, maka selanjutnya adalah kita menuliskan tanggal terjadinya transaksi tersebut. Yang berikutnya adalah terkait dengan referensi yang ada dalam buku besar. Artinya apa? Dari mana sumber? Ya, dari mana sumber yang kita input dalam buku besar tersebut? Karena ini adalah sumbernya adalah dari jurnal umum, maka kolom ya di bagian kolom referensi kita tuliskan dengan singkat JU
yang artinya apa? Atau jurnal khusus. Ya. Setelah kita menulis ya referensi atau sumbernya, maka baru ditulis dengan angka. Ya, asuransi di jurnal di debit, maka kita juga harus mempostingnya di buku besar adalah di sisi debit. Sehingga saldonya ya saldo buku besarnya dari asuransi dibayar di muka itu adalah 2.400 ya. Setelah kita memposting ya, akun yang pertama adalah akun asuransi dibayar di muka, maka langkah selanjutnya adalah kita memposting akun yang kedua, yaitu apa? Yaitu kas. Ya, pada saat kita memposting kas juga sama yang kita lakukan. Ya, sama yang kita lakukan. Ya, dimana kita memposting akun, nama akunnya, nomor akunnya, setelah itu adalah tanggal, habis itu nomor referensi atau sumber ya, sumber transaksi tersebut. Setelah itu kita memposting nominal. Ya. Teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah sebelum kita memposting ya, sebelum kita memposting atas semua transaksinya, maka harus diperhatikan terkait dengan apakah akun tersebut memiliki saldo awal. Jika akun tersebut memiliki saldo awal, maka ya yang pertama yang perlu diinput adalah atau yang diposting adalah saldo awal. Ya. Ini berlaku untuk semua akun. Semua akun harus diperhatikan ya, apakah memiliki saldo awal. Loh, dari mana Pak kita tahu bahwa dia memiliki saldo awal? Ya, dari mana kita mengetahui bahwa dia memiliki saldo awal? Untuk mengetahuinya, maka kita mendapatkan yang namanya neraca awal atau neraca saldo. Ya. Di mana neraca awal ini mencantum semua saldo awal tahun atau awal periode akuntansi. Sumber saldo awal di awal tahun tersebut itu adalah bersumber dari saldo akhir tahun periode sebelumnya. Saya mengambil contoh. Jika pada tahun 2019 ya, sudah melakukan tutup buku, maka kita akan melaporkan yang namanya neraca saldo atau laporan posisi keuangan. Di mana di laporan posisi keuangan ini akan memuat semua ya rekening-rekening real. Ya. Di neraca saldo atau laporan posisi keuangan akan memuat semua rekening-rekening real beserta dengan saldo-saldo akhir tahun. Laporan posisi keuangan ini akan kita jadikan sebagai apa? Sebagai neraca awal di periode tahun 2020. Sehingga di neraca awal tersebut akan kita lihat atau akan kita temukan terkait dengan saldo-saldo awal dari setiap akun. Sehingga sebelum kita melakukan atau memposting untuk transaksi pada bulan berjalan, saya ulangi kembali ya, untuk memposting semua transaksi pada bulan berjalan, maka semua saldo-saldo awal atau semua saldo yang ada di neraca saldo
kita harus catat semua ke dalam buku besar sesuai dengan akun-akunnya masing-masing. Sehingga kita lihat pada akun kas, ya, akun kas karena memiliki saldo awal sebesar 2.000, ya. Memiliki saldo awal 5.900.000, ya. Ketika ada transaksi pada tanggal 1 Desember ini, ya, yang dimana adalah melakukan pembayaran premi, maka kita pindahkan dari jurnal umum sesuai dengan kolomnya itu yaitu kredit, maka akan mengurangi saldo awal tersebut. Baik, selanjutnya adalah pada transaksi yang berikutnya. Kita akan lihat yang pertama, coba kita lihat adalah Net Solution membayar sewa untuk bulan Desember sebesar Rp800 dan juga menerima pendapatan sewa sebesar 360 untuk sewa selama 3 bulan mulai tanggal 1 Desember. Perhatikan teman-teman, di transaksi yang kedua ini yang perlu kita highlight atau yang perlu kita garis bawahi adalah penerimaan atau menerima pendapat sewa untuk apa? Untuk 3 bulan yang terhitung mulai dari tanggal 1 Desember. Oke. Lalu dari transaksi ini maka kita lakukan penjurnalan atau melakukan jurnal. Teman-teman yang saya banggakan, maka untuk selanjutnya saya sudah memberikan 2 contoh di awal terkait dengan bagaimana kita memposting, langkah-langkah apa yang harus kita jalankan dalam memposting transaksi, ya, atau memindahkan dari jurnal ke buku besar. Maka untuk selanjutnya silahkan teman-teman mencatat di buku teman-teman sendiri dari jurnal yang kedua ini dan ketiga, ya. Silahkan nanti teman-teman buatkan buku besar, ya, lalu posting. Dari transaksi ini maka jurnal yang terbentuk adalah yang pertama adalah mendebet beban sewa dan mengkredit kas. Mendebet beban sewa dan mengkredit kas. Untuk transaksi yang kedua, ya, yang transaksi yang kedua adalah mendebet kas dan mengkredit sewa diterima di muka. Pertanyaannya adalah kenapa ya harus mengkredit sewa dibayar di muka? Karena pada transaksi yang kedua itu adalah pendapatan sewanya itu untuk periode 3 bulan yang terhitung mulai dari tanggal 1 Desember. Artinya berakhir pada tanggal berapa? Tanggal 28 atau 29 Februari. Maka pada saat kita menerima pendapat sewa itu atau menerima uang dari sewa, ya, maka kita akui adanya penambahan kas dan adanya penambahan atas sewa diterima di muka. Ya. Untuk transaksi yang
kedua ini ya, untuk transaksi yang kedua ini ya terkait dengan pembayaran sewa dan menerima pendapatan sewa. Silahkan teman-teman ya, silahkan teman-teman untuk membuat atau memposting ke dalam buku besar sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan di awal. Oke teman-teman, ya sebelum saya lanjut ya, yang perlu diperhatikan adalah terkadang orang-orang itu selalu membaca jurnal itu dengan menyebutkan ya, contoh ya, beban sewa pada kas. Ya. Selalu menyebutkan demikian ya. Membaca jurnal dengan sebutan adalah beban sewa pada kas. Ya. Namun secara praktek ya, secara prakteknya atau yang terjadi di lingkungan bisnis atau lingkungan tempat kerja ya, kata pada itu tidak lagi disebutkan. Tapi yang sering disebut atau sering digunakan itu adalah mendebet dan mengkredit. Ya, sehingga mulai dari malam ini saya ingin teman-teman untuk menulis atau menggarisbawahi dalam pikiran teman-teman terkait dengan bagaimana membaca jurnal yang benar. Membaca jurnal yang benar adalah contohnya adalah saya ngambil yang pertama itu adalah mendebet ya, mendebet beban sewa dan mengkredit ya Pak, mendebet dan mengkredit ya, tidak lagi menyebutkan pada ya. Kalau secara teori ya orang seringkali mengatakan hal demikian pada ya, tapi secara prakteknya adalah selalu menyebutkan mendebet dan mengkredit. Oke, ya, itu adalah transaksi yang kedua dan ketiga. Ya, silahkan teman-teman untuk mempostingnya, ya, memposting ke dalam buku besar yang kalian buat. Gak usah sepanang-sepanang, ya, Mas Akun Muhammad Faizul. Dibuat santai Mas, dibuat rileks, ya. Kalau kelihatannya tegang gitu, ya. Dibuat santai, ya. Untuk memposting itu ingat-ingat tadi ya langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah ya kita harus mempersiapkan dulu terkait dengan format buku besar. Setelah kita mempersiapkan format buku besarnya, maka ya sebaiknya kita harus memperhatikan terkait dengan saldo awal. Setelah itu baru kita memposting transaksi. Cara untuk memposting transaksinya adalah yang pertama adalah kita harus memindahkan atau menulis nama akun. Yang kedua adalah kita harus menulis terkait dengan nomor akun. Yang ketiga adalah apa? Menulis tanggal. Dan yang keempat adalah apa? Menulis sumber. Jika itu adalah sumbernya dari jurnal umum, maka disingkat adalah jurnal umum JU. Atau mungkin sumbernya dari jurnal khusus, maka ditulis JK. Nanti kita akan pelajari lebih jauh terkait dengan bagaimana jurnal umum dan jurnal khusus. Setelah itu diposting, baru kita memindahkan nilai dari transaksi tersebut. Dan pindahnya adalah harus sesuai dengan ya, harus sesuai dengan posisi dia berada di jurnal. Yang seringkali selisih atau menemukan selisih itu adalah seringkali memindahkannya itu tidak berhati-hati atau mempostingnya itu tidak berhati-hati. Yang seharusnya kita postingnya itu nilainya ada di debit tapi ditulis di kredit. Ini yang seringkali terjadi, ya. Yang pada akhirnya adalah
menemukan ketidak balance, ya, tidak balance. Karena kalau kata balance itu adalah harus sama, di kredit dan debit harus sama, ya. Baik, yang berikutnya adalah yang transaksi yang keempat, ya. Transaksi keempat adalah di tanggal 4 Desember, Net Solution membeli peralatan kantor secara kredit dan eksekutif supply, ya. Oke, dari eksekutif supply sebesar 1.800.000. Transaksi yang kelima di tanggal 6 Desember itu adalah membayar, ya, membayar biaya iklan. Yang keenam adalah di transaksi tanggal 11 itu adalah membayar kreditor. Ya. Maka saya akan mencoba ya, barangkali ada yang bisa terkait dengan tanggal 4 Desember. Bagaimana jurnal untuk mencatat atau mengakui adanya pembelian peralatan kantor secara kredit. Biar tidak ngantuk, ya. Bagaimana kita mengaku adanya pembelian peralatan secara kredit di tanggal berapa? Tanggal 4 Desember. Silahkan jika ada yang berkenan untuk menanggapi bagaimana, ya, mencatat atas transaksi tanggal 4 Desember. Mendebet peralatan dan kredit utang usaha, Pak. Mendebet peralatan dan mengkredit utang usaha. Baik, siapa? Mas Bayudi, ya. Terima kasih Mas Bayudi. Lalu yang kedua adalah siapa? Coba di tanggal 6 Desember. Tanggal 6 Desember. Sudah dibantu tuh tanggal 6 Desember. Ya. Mendebet beban iklan, mengkredit kas. Oke, mendebet beban iklan atau beban rupa-rupa dan mengkredit kas. Yang terakhir, membayar kreditor. Maka mendebet utang usaha, mengkredit kas dan mengkredit kas. Mendebet utang usaha dan mengkredit kas. Terima kasih, puji Tuhan, ya. Puji Tuhan teman-teman bisa menjawab. Ya. Ini adalah jurnal, ya, atau pencatatan atas transaksi yang terjadi pada tanggal 4 Desember, tanggal 6 dan tanggal 11. Maka untuk selanjutnya juga tugas teman-teman adalah postinglah jurnal tersebut ke dalam buku besar. Tapi ingat, ya, posting transaksi tersebut ke dalam buku besar. Baik, selanjutnya untuk transaksi yang berikutnya adalah untuk transaksi tanggal 13 Desember. Tanggal 13 Desember di situ dia katakan apa? Membayar resepsionis dan asisten paruh waktu sebesar 950 untuk 2 minggu. Dan yang berikutnya adalah tanggal 16, dia katakan apa? Menerima pendapatan jasa sebesar 3.100 secara tunai untuk jasa selama 2 minggu pertama di bulan Desember.
Dan yang berikutnya adalah masih di tanggal 16 ya. Pendapatan secara kredit selama paruh pertama bulan Desember adalah sebesar 1.750. Silahkan dipikirkan dulu. Disimak transaksinya, habis itu dianalisa. Selanjutnya adalah bagaimana jurnalnya atau bagaimana kita mencatat untuk semua transaksi tersebut. Yang pertama tadi dia katakan apa? Membayar resepsionis dan asisten paruh waktu sebesar 950 untuk 2 minggu. Habis itu ada apa? Penerimaan pendapatan jasa ya, secara tunai. Habis itu juga ada penerimaan pendapatan jasa secara kredit selama paruh pertama bulan Desember. Maka untuk mencatat transaksi tersebut untuk tanggal 13 Desember adalah Mbak Yolinda. Mbak, beban gaji, debit, sama kreditnya kas. Baik. Saya koreksi ya. Saya koreksi sedikit ya. Untuk mencatat atau mengakuhnya itu adalah mendebet ya. Saya koreksi ya. Mendebet beban upah atau beban gaji dan mengkredit kas. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 16, Mas Muhammad Fashul. Mas Muhammad Fasih. Tidak perlu takut Mas, dijawab aja. Nanti saya betulkan, dijawab aja. Maka untuk mengakuh transaksi tersebut atau mencatat transaksi tanggal 16 terkait dengan penerimaan pendapatan jasa, maka jurnalnya adalah apa? Mendebet kas dan mengkredit apa? Dan mengkredit apa? Mas Faisal? Pendapatan, Pak. Mengkredit pendapatan jasa. Ya, pendapatan jasa. Jangan hanya cuma pendapat aja, ya, jangan pendapatan aja. Ya, pendapatan jasa. Lalu yang terakhir adalah, di situ dia katakan pendapatan jasa secara kredit selama paruh pertama bulan Desember adalah sebesar 1 juta atau 1.750 rupiah. Maka untuk mencatat transaksi tanggal 16 adalah mendebet utang. Di transaksi tanggal 16 ini adalah karena pendapatan jasanya secara kredit, maka akan timbul piutang usaha. Maka di sini yang terjadi adalah adanya penambahan terhadap pendapatan adanya penambahan atas piutang usaha ya. Jadi menambah piutang usaha ya, dan juga apa? Menambah apa? Pendapatan. Menambah pendapatan jasa. Ya, cara jurnalnya adalah mendebet piutang usaha dan mengkredit pendapatan jasa. Lalu yang berikutnya, transaksi yang berikutnya adalah untuk tanggal 20 Desember ya, membayar eksekutif supply ya sebesar 900
ya 900.000 atas utang sebesar 1.800.000 dari transaksi tanggal 4 Desember. Ya. Di tanggal 20 ya membayar utangnya atas transaksi tanggal 4. Dan yang tanggal 21-nya adalah ya menerima 650 dari pelanggan sebagai pelunasan utang. Dan yang terakhir adalah ya membayar sebesar 1.450.000 untuk perlengkapan. Maka jurnalnya adalah apa? Oke, saya akan menjelaskan ya. Saya akan menjelaskan gini. Untuk memudahkan kita dalam menganalisa transaksi atau dalam memudahkan kita dalam membuat sebuah jurnal atau mencatat, maka yang pertama adalah kita harus pahami dulu terkait dengan yang kemarin kita sudah bahas mengenai persamaan dasar. Apa yang berubah atau apa yang berpengaruh dari setiap transaksi tersebut? Itu yang harus dipikirkan dulu sebelum menjurnal. Dari transaksi nomor 1 ya dari transaksi Desember ya tanggal 20 itu ya apa yang berpengaruh ketika adanya membayar ya executive supply ya sebesar 900 atas utangnya. Maka di sini yang berpengaruh untuk tanggal 20 Desember itu yang pertama adalah berpengaruh terhadap apa? Berpengaruh terhadap utang. Dan yang kedua adalah berpengaruh terhadap kas. Sehingga ketika kita sudah mengetahui pengaruh dari transaksi tersebut, maka kita bisa membuat atau mencatat dalam bentuk jurnal. Ya, itu mendebet apa? Ya. Utang usaha. Iya. Mendebet utang usaha dan mengkredit kas. Ya, dan mengkredit kas. Nah, lalu begitu juga dengan transaksi tanggal 21 dan 23 ya. Untuk memudahkan kita dalam membuat jurnal, maka kita harus analisa apa yang berpengaruh dari transaksi tersebut. Nah, di transaksi tanggal 21 yang berpengaruh adalah apa? Yang pertama adalah adanya pengaruh terhadap kas dan adanya pengaruh terhadap apa? Terhadap piutang. Ya. Maka jurnalnya adalah mendebet kas dan mengkredit piutang usaha. Begitu juga dengan transaksi nomor 3 atau tanggal 23 ya. Tanggal 23 itu dia akan membayar ya sebesar 1.450 untuk perlengkapan. Maka di sini yang berpengaruh pertama adalah perlengkapan. Ya. Adanya kenaikan atas perlengkapan dan penurunan atas kas. Maka jurnalnya adalah mendebet perlengkapan dan mengkredit kas. Kita lanjut di transaksi tanggal 27 ya. Tinggal 4 transaksi lagi. Kita lanjut dengan transaksi tanggal 27 ya. Tanggal 27 Desember dia katakan apa? Net Solution membayar resepsionis dan asisten paruh waktu sebesar 1.200 untuk gaji 2 minggu. Ya. Dan tanggal 31 Desember membayar tagihan telepon untuk bulan berjalan. Yang berikutnya adalah membayar tagihan listrik sama untuk bulan berjalan. Maka konsep yang sama adalah kita harus memahami terkait dengan apa yang berpengaruh dari setiap transaksi tersebut. Untuk transaksi tanggal 27 Desember akan berpengaruh terhadap beban dan berpengaruh terhadap kas. Ya, tanggal 31 juga sama, adanya pengaruh terhadap beban dan kas. Begitu juga dengan yang terakhir.
ya, maka jurnalnya yang pertama adalah mendebet beban upah atau beban gaji dan mengkredit kas. Dan yang kedua adalah ya di tanggal 31 ya mendebet beban utilitas dan mengkredit kas. Dan begitu juga dengan tanggal 31 berikutnya ya. Seringkali ya ke teman-teman biar tidak bingung ya, jika kalian bingung ya, silahkan langsung dituliskan aja sesuai dengan apa yang harus dibayar. Contoh misalnya beban telepon ya, tulis saja beban telepon, atau tulis saja juga dengan beban listrik. Karena beban listrik dan beban telepon ini seringkali disebut sebagai beban utilitas. Ya. Jika kalian biar tidak bingung, untuk memudahkan pemahaman ya, silahkan tuliskan aja nama ya dari akibat transaksi tersebut. Ya, pembayaran listrik ditulis saja beban listrik. Oke ya. Transaksi yang berikutnya adalah masih di bulan Desember ya, yaitu di tanggal 31 Desember menerima uang sebesar 2.870 dari pendapatan jasa selama paruh waktu kedua bulan Desember. Dan juga ya ada pendapatan jasa secara kredit. Dan yang terakhir juga ada penarikan kas. Ya, penarikan kas. Maka untuk transaksi yang pertama ya, transaksi pertama akan berpengaruh terhadap apa? Berpengaruh terhadap kas dan pendapatan. Dan transaksi yang kedua adanya pengaruh terhadap piutang dan pendapatan jasa. Dan yang terakhir ya akan berpengaruh terhadap apa? Privilege dan kas. Maka jurnalnya adalah untuk transaksi yang pertama di tanggal 31 ini, jurnalnya adalah mendebet kas dan mengkredit pendapatan jasa. Dan yang kedua adalah mendebet piutang usaha dan mengkredit pendapatan jasa. Dan yang terakhir, mendebet penarikan untuk Karis Clark dan mengkredit kas. Ya, di transaksi yang terakhir di situ ya terkait dengan menarik kas ya, teman-teman juga bisa menulis privilege. Ya, teman-teman juga bisa menulis privilege ya, mendebet privilege dan mengkredit kas. Ya. Atau biar tidak bingung karena transaksi ini adalah langsung berpengaruh terhadap ya ekuitas pemilik ya atau modal pemilik, maka ya langsung aja ditulis penarikan siapa pemiliknya. Dalam hal ini adalah Chris Clark. Ya, maka kita langsung menulis mendebet penarikan ya Chris Clark dan mengkredit kas. Baik ya. Dari transaksi ini ya, tugas teman-teman adalah postinglah transaksi tersebut ke dalam buku besar. Ya, tugas teman-teman adalah memposting ke dalam buku besar. Hingga saya akan memberikan neraca saldonya ya. Dari transaksi ini saya akan menunjukkan untuk neraca saldo dari transaksi tadi ya. Dari transaksi tadi maka ya neraca saldo pada tanggal 31 Desember atau laporan posisi keuangannya di tanggal 31 Desember itu adalah sebesar untuk asetnya adalah 40 ya. Di sebelah debit ya adalah 42 juta dan kreditnya juga 42 juta ya, atau 42.000. Nah, dari neraca ini saya akan menjelaskan terkait dengan mana ajakah yang kita harus pindahkan ya, atau harus ya kita susun dalam laporan apa? Laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Nah, teman-teman
Yang saya tampilkan ini adalah ini adalah sebuah akun kontrol, ya. Ini adalah sebuah akun kontrol. Nah, akun kontrol itu yang disebut dengan neraca percobaan. Neraca percobaan ini fungsinya adalah ya untuk mengontrol semua saldo-saldo dari akun-akun buku besar, apakah ya bernilai sama antara debit dan kredit. Jika pada akun kontrol ini atau neraca saldo atau neraca percobaan ini di posisi debit dan kreditnya tidak sama, maka teman-teman harus melakukan cross check kembali terhadap buku besar. Itu yang pertama. Jika pada saat kalian posting dan memindahkan ke neraca percobaan tidak ada yang salah, ya, semua dengan sesuai dengan saldo-saldo yang ada dalam buku besar, maka baru berangkat atau coba meng-cross check pada transaksi. Apakah kita salah dalam mencatat transaksi? Ya. Lalu langkah berikutnya adalah jika kita mencatat transaksinya sudah benar, kamarnya sudah benar, atau akun-akunnya sudah benar, dan saldo-saldonya berposisi pada debit dan kreditnya sudah benar, maka langkah terakhir adalah coba mencek kembali apakah dari setiap akun itu ada saldo awal yang belum terinput. Ya. Oke, saya lanjut ya dari neraca percobaan ini ya. Maka ya akun-akun yang kita gunakan untuk menyusun neraca saldo ya atau pos neracanya adalah terlihat seperti yang saya garis merah yang pertama, yaitu mulai dari kas, piutang, perlengkapan, aset, tanah, peralatan, utang, sewa, dan modal. Yang dimana akun-akun tersebut adalah akun-akun real. Lalu yang kedua adalah untuk pos ekuitas pemiliknya adalah ya yang harus kita tindakan adalah terkait dengan penarikan. Ya. Yang berikutnya adalah untuk pos laporan laba ruginya, itu adalah mulai dari pendapatan jasa sampai dengan beban-beban. Itulah materi kita yang terkait dengan memposting. Untuk di sesi terakhir, saya meminta teman-teman untuk tunjukkan jempol dan wajah-wajah bahagia kalian, karena saya akan mengambil gambar teman-teman. Silakan tunjukkan wajah kalian dan tunjukkan jempol. Nah, ketahuan ada yang baru bangun. Kalau yang tidak menyalakan kamera berarti ketahuan kalau hari ini lagi tidak bahagia. Ya. Oke, tunjukkan jempol 2 depan kamera teman-teman. Saya akan mengambil gambar teman-teman dari hitungan ya. Dari hitungan 1, 2. Nih. Untuk itu saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan apa yang saya sampaikan bisa kalian cerna dan bisa kalian jalankan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.